Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Guru. Oke, pada kesempatan kali ini, ya, kita pasukan kelas 5, mari yuk bersama-sama menyelesaikan misi pada hari ini. Sebelumnya, Ibu mau tanya terlebih dahulu, bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Semangat ya untuk menyelesaikan misi hari ini. Semangat dong, Bu. Oke, untuk misi kali ini, kita berada di tema 3 tentang makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan pembelajaran 1 bersama saya, Ananda Novia Hairana. Oke, sebelum kita menjalankan misi, agar misinya terselesaikan dengan sempurna, mari kita awali dengan berdoa. Di sini siapa yang berani untuk memimpin doa? Ada yang berani? Saya, Bu. Oke, Mbak Fahmi Nur Azizah, yuk silahkan dipimpin doa teman-temannya. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Aziza. 2 jempol untuk Mbak Aziza yang sudah berani memimpin doa teman-temannya. Oke, yang selanjutnya, sebelum misi kita mulai, sebaiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama terlebih dahulu ya, anak-anak. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berpegang hidupmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih ya sudah mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Nah, berbicara tentang lagu Garuda Pancasila, sebenarnya dalam lagu itu kita membicarakan tentang apa sih? Tentang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang dasar negara Indonesia. Nah, anak-anak silakan dicermati gambar Garuda Pancasila ini. Di gambar Garuda Pancasila ini terdiri atas apa saja ya? Ada yang bisa menjawab? Ada saya, Bu. Ada saya, betul sekali Mbak Fahmi. Yang lainnya? Saya, Bu. Ya, ada sayap kanan dan sayap kiri. Kepala. Kepala, betul sekali. Kaki. Leher. Ekor. Iya, betul. Nah, ini di bagian kaki ini ada tulisan-tulisan apa ya? Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Pintar sekali, ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa ya? Berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Pintar semuanya, wah, kelas 5 ini memang mantap sekali. Nah, berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, pada misi kali ini kita punya tujuan tentunya. Tujuan yang pertama, yaitu melalui kegiatan mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh temannya, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan membuat kesimpulan dari kegiatan bertanya, siswa mampu menceritakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui kegiatan membuat cerita bergambar, siswa mampu menelaah interaksi manusia dengan lingkungan
dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia dengan benar. Kemudian tujuan yang terakhir nih, tujuan yang keempat, yaitu melalui kegiatan mencari informasi dan berdiskusi, siswa mampu membuat laporan tentang interaksi manusia dan lingkungan. Nah, dari tujuan itu kita sudah mendapat beberapa poin nih. Misi kita ini mau menyelesaikan tentang apa? Oke, sebelumnya anak-anak silakan mencermati gambar 1 dan gambar 2. Ada yang bisa menebak gak nih gambar 1 ini Budi dan Ani sedang ngapain ya ini ya? Bertelepon, Bu. Iya, betul sekali. Budi dan Ani sedang bertelepon karena keduanya sedang tidak berada di tempat yang sama. Mereka berkomunikasi melalui telepon. Kemudian untuk yang gambar kedua ini kegiatannya lagi ngapain ya? Anak-anak sedang bermain bersama, Bu. Iya, betul sekali Mbak Desvia. Di sini bisa dilihat nih, ada anak dari Bali, ada Jawa, ada Chinese. Mereka berkumpul bersama sedang bermain permainan tradisional. Nah, gambar 2 ini juga mencerminkan tadi, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, yang selanjutnya ada gambar lagi nih. Nah, gambar ketiga kira-kira ada beberapa orang ini lagi ngapain ya? Sedang berkebun bersama, Bu. Iya, betul sekali. Ini ada ibu-ibu yang sedang berkebun. Kemudian ada apa lagi? Menyiram tanaman, Bu. Menyiram tanaman, betul sekali. Nah, dari gambar yang nomor 3 ini, bisa dilihat bahwa ada manusia atau individu yang sedang berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya ada yang berkebun, memetik wortel, kemudian ada yang menyiram tanaman, dan sebagainya. Oke, kalau untuk gambar yang keempat nih, gambar apa ya ini ya? Kerja bakti, Bu. Kerja bakti, betul sekali. Kerja Nah, bakti. iya, nah ini di gambar yang keempat ini juga, ini antar kelompok. Nah, ini ada ayah, ada adik, ada kakak, ada tetangga juga yang mereka bekerja sama dalam kelompok untuk berinteraksi dengan lingkungannya dengan bentuk gotong royong atau kerja bakti. Dari sini sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Lanjut ya. Nah, dari beberapa contoh yang sudah kita pelajari bersama tadi, sekarang coba amati di sekitarmu atau ingat-ingat apakah ada interaksi yang sering dilakukan, misalkan di masyarakat atau ketika kalian di kelas. Yuk coba sampaikan pendapat kalian masing-masing. Kerja bakti, Bu. Ya, betul sekali Mbak Desvia, ada kerja bakti di masyarakat. Contoh interaksi yang lainnya? Piket bersama di sekolah. Iya, betul, piket bersama di kelas. Arisan, Dan Bu. arisan, betul sekali. Biasanya ada ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah yang arisan, itu juga merupakan salah satu bentuk interaksi. Ada yang lain? Diskusi di kelas, Bu. Diskusi, betul sekali. Misalkan ibu atau bapak guru menyampaikan tugas, kita mengerjakannya bersama-sama dengan interaksi melalui diskusi. Oke, cukup ya. Nah, di sini pengertian mengenai sebenarnya interaksi sosial itu apa sih? Jadi interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu. Antar individu itu maksudnya ada satu individu sedang berkomunikasi dengan individu yang lain. Seperti contoh gambar tadi, ada Budi dan Ani yang berkomunikasi atau berinteraksi melalui telepon. Kemudian ada individu dengan kelompok. Nah, misalkan seperti saat ini, ada ibu guru sebagai individu yang berinteraksi bersama kalian. Kalian adalah anggota kelas di mana menggambarkan sebuah kelompok. Dan kelompok dengan kelompok. Nah, misalkan diskusi di dalam kelas dibentuk dari kelompok dan kelompok. Saat nanti presentasi akan ada interaksi antar kelompok. Nah, seperti itu yang dinamakan interaksi kelompok dengan kelompok.
Kemudian sebenarnya interaksi sosial ini untuk apa? Pentingnya seperti apa? Nah, interaksi sosial ini sangat dibutuhkan dikarenakan kehidupan bersama individu itu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Atau gampangnya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Seperti contohnya hal sepele, kita mau makan, kita pasti butuh petani untuk menghasilkan beras. Kita pasti butuh bumbu-bumbu lainnya untuk bisa membuat masakan. Jadi, individu atau manusia itu tidak dapat hidup sendiri atau pasti memerlukan individu lainnya. Nah, interaksi dengan lingkungan hidup juga merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Seperti tadi contohnya interaksi manusia dengan lingkungannya saat berkebun, memetik tanaman, menyiram tanaman, membersihkan, ataupun menanam. Nah, seperti itu merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang sudah terbentuk secara alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, Belum ada, kita Bu. lanjut. Nah, di sini ada bentuk-bentuk interaksi. Ibu menggambarkannya menjadi 3 interaksi. Yang pertama adalah interaksi langsung, di mana interaksi langsung itu ketika 2 individu atau kelompok-kelompok bertemu di satu tempat yang sama, bertatap muka, dan juga terjadinya komunikasi secara langsung, atau tidak melalui perantara atau media. Nah, bisa menyebutkan nggak nih interaksi langsung itu contohnya seperti apa? Kerja bakti, Bu. Betul, kerja bakti, karena mereka bertemu di satu tempat yang sama ya. Ada lagi? Musyawarah, Bu. Iya, betul sekali, musyawarah yang dilakukan secara luring ataupun bertemu bersama. Nah, di sini ada, Ibu sudah merangkum ada diskusi atau musyawarah ketika di dalam kelas ya. Kemudian ada kerja bakti di masyarakat maupun di sekolah, dan juga ada jual beli. Nah, ketika kalian pergi ke pasar atau ke supermarket, kalian melakukan jual atau beli, kalian membeli barang, ataupun kalian hanya mengunjungi pasar, supermarket, itu juga terjadi interaksi langsung antara kita pembelinya dan juga para penjual yang ada di pasar. Nah, di sini jual beli ini termasuk interaksi dalam bidang ekonomi. Nah, kalau misalkan diskusi atau musyawarah dan kerja bakti itu dalam bidang sosial. Kemudian nih, bentuk interaksi yang kedua adalah interaksi tak langsung. Sama halnya dengan interaksi langsung, interaksi tak langsung ini adalah kebalikannya atau lawannya. Jadi, interaksi tak langsung itu memerlukan media ataupun sarana untuk menyampaikan informasi yang akan disampaikan. Misalkan nih kita pembelajaran karena masih pandemi COVID, kita tidak bisa bertemu langsung, tapi kita tetap bisa berinteraksi melalui Zoom meeting seperti ini. Jadi ini merupakan contoh interaksi tak langsung. Nah, anak-anak sekalian nih bisa menyebutkan contoh lagi nggak nih, interaksi tak langsung itu contohnya apa? Surat menyurat, Bu. Ya, Telepon, betul Bu. sekali. Ada lagi? Telepon. Iya, telepon, surat menyurat, ataupun kita WhatsApp sama teman-teman di grup kelas, itu juga merupakan interaksi tak langsung. Karena kita tidak bertemu, tapi masih ada media yang bisa menghubungkan kita untuk berinteraksi. Nah, yang terakhir nih ada interaksi disosiatif. Disosiatif di sini adalah interaksi yang bermaksudkan negatif. Maksudnya, interaksi itu tidak selamanya positif, menghasilkan sesuatu hal yang baik, tetapi ada pula interaksi yang memang terjadi karena hal-hal yang kurang baik. Nah, interaksi disosiatif ini tidak boleh ditiru loh ya. Di sini hanya memberikan contoh. Nah, contohnya akan Ibu sebutkan, misalkan perdebatan. Nah, perdebatan itu terjadi adanya interaksi antara 2 individu atau 2 kelompok. Perdebatan ini merupakan hal yang kurang baik, hal negatif yang tidak perlu dicontoh, dan juga seperti tawuran. Misalkan ada konflik, 2 kelompok atau 2 individu bertemu melakukan interaksi, namun interaksi yang kurang baik atau interaksi disosiatif.
Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Ya, bagus sekali, pintar. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan nih. Ada yang bisa membacakan kesimpulannya? Boleh bantu Ibu untuk membaca kesimpulannya? Saya, Bu. Ya, oke, monggo Mbak Sylvia. Kesimpulannya, interaksi terjadi antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ya. Selanjutnya ada interaksi penting karena manusia hidup pasti memerlukan orang lain. Bentuk interaksi yaitu interaksi langsung, interaksi tidak langsung, dan interaksi disosiatif. Oke, terima Bu. kasih banyak Mbak Sylvia. 2 jempol buat Mbak Sylvia. Nah, dari kesimpulan ini semuanya sudah jelas ya, sudah dijelaskan dari misi awal hingga sampai kesimpulan ini. Nah, untuk menyelesaikan misi nih, ada satu tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan, yaitu silahkan kalian membuat 1 lembar komik yang berisikan interaksi di sekitar rumahmu. Jadi kalian membuat komik nih, komik bergambar, kalian menggambar misalkan orang sedang bekerja bakti ataupun yang lainnya, dibuat dalam 1 lembar saja. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah dipersulit, yang penting kalian menggambar sesuka hati kalian. Warnailah sekreatif kalian dan buatlah sesuka hati kalian. Oke? Di sini tugasnya sudah jelas ya? Jelas, Bu. Oke, jelas. Nah, ternyata misi kita ini hampir selesai. Jadi semua penjelasan sudah dijelaskan, sudah tidak ada pertanyaan, anak-anak sudah jelas, dan untuk penutupnya ada tugas yang dikumpulkan di minggu depan, dan misi ini marilah kita akhiri dengan berdoa. Nah, ini siapa nih yang mau mengakhiri misi dengan berdoa? Siapa yang mau memimpin? Saya, Bu. Nah, Mbak Sylvia lagi yuk, boleh diakhiri dengan doa, Mbak. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Sylvia. Nah, ternyata misi kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Kita level complete dan great job untuk kalian semuanya. Di sini ada quote sedikit nih. Indonesia itu terdiri dari berbagai keragaman sara, suku, agama, ras, dan adat istiadat sesuai dengan lambang Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, jagalah kerukunan agar tidak terpecah belah. Nah, cukup sekian untuk misi pada kali ini. Mohon maaf ya apabila Ibu ada salah kata atau perbuatan. Cukup sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat jumpa.